lihat ya, sebentar. Seperti yang kita lihat, bahwa, di sekarang ini, kita sebagai leader dituntut ya untuk punya karakter adaptif. Kenapa? Karena kita nggak pernah bisa mengendalikan situasi di luar kita. Yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan apa, respon kita. Dan, kita harus terus mau belajar gitu ya, hal-hal yang baru. Memang tidak mudah bagi sebagian orang, tapi bukan berarti tidak, bisa gitu ya, cuma cuma perlu penyesuaian aja. Dan kita belajar banyak dari leader kita semua, Bapak Rizky Kanata, beliau adalah seorang fast learner, ya. Beliau seorang yang sangat adaptif dan beliau sangat fleksibel. Ya, sehingga kita bisa lihat, setiap ada perubahan dari zaman jualan BlackBerry, Instagram, terus sampai sekarang berubah terus, Line dulu ya, terus sekarang juga pertemuan harus online. Pak Rizky selalu bisa beradaptasi dan kita harap kita bisa belajar dari beliau untuk bisa secepat itu beradaptasi dan, akhirnya nggak larut dalam, masalah gitu ya. Kita bisa cepat keluar dan bangkit. Saya yakin tidak mudah bagi semua orang, tapi, ini yang jadi tantangan kita dan kalau kita bisa lewati ini, insya Allah kita akan naik kelas. Boleh slide-nya Pak Gilang diperbesar. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Pak Gilang karena mau, menemani kita dan menjadi operator di balik layar sehingga acara ini bisa berlangsung. Semoga kalau ada manfaat dari setiap sesinya, manfaat dan amal jariahnya pun mengalir ke Pak Gilang dan keluarga ya. Amin. Nah, untuk sesi saya akan bahas tentang bagaimana mengundang, closing, follow up, menjual produk, dan coaching secara online. Tentunya sebenarnya cara-cara ini sudah kita pelajari, gitu ya, sudah kita, hatamkan di 7 langkah, di starter pack, dan dalam, setiap NDT pun ini dibahas. Tapi mungkin ini hanya sekedar, bridging aja ke dunia online, dan saya tidak bisa detail karena waktunya terbatas, tapi semoga penyampaian saya setidaknya bisa membuat Anda mulai memiliki gambaran apa yang perlu Anda lakukan secara kreatif ya, untuk menyikapi, kondisi ini. Nah, berikutnya boleh slide. Kita masuk dulu ke sesi invitation ya. Sekarang jam 17. Oke, nah dalam mengundang, tentunya sebenarnya cara mengundang gitu-gitu aja, ya, sama seperti Anda biasa ngundang orang, bedanya adalah ketemunya nggak secara langsung, kedua ngundangnya juga, ya tidak secara langsung gitu ya, dan memang biasa kita mengundang via telepon kan. Jadi, menurut saya undangan itu tidak berubah, karena toh kita juga ngundang orang nggak ketemu orangnya dulu, kan kita ngundang justru buat ketemu, cuman nanti ketemunya di, online gitu ya. Nah, dan menurut saya nggak masalah juga gitu ya, ngundang untuk pertemuan yang sifatnya online. Kenapa? Karena banyak orang juga nggak kemana mana juga gitu. Ya, apalagi yang usia sekolah, kan sekolahnya di rumah gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah juga, toh mereka juga mungkin butuh hiburan. Jadi saya pikir, nggak salah juga dan ya udah maksudnya undang aja orang ke pertemuan online, toh mereka juga butuh meluangkan waktu dan membuang kuota mereka untuk hal-hal yang lebih bermanfaat kan. Nah, jadi tipsnya adalah pertama anda harus tahu dulu, masalah dari si prospek, ya. Jadi kalau kita ngundang, itu kan ada 2 kemungkinan ya, orangnya mau ikut atau enggak, mau datang apa enggak, mau lihat peluangnya atau enggak. Nah, itu bisa berubah kalau orang itu yang tadinya nggak mau, nggak tertarik, jadi tertarik gitu ya, jika mereka merasa hal tersebut bermanfaat untuk mereka. Nah, jadi tahu akan masalah tantangan yang dihadapi oleh prospek, itu udah jadi poin plus untuk kita mengundang. Kenapa? Karena orang dalam dalam apa ya, tanda kutip pada dasarnya, ya peduli hanya pada dirinya sendiri gitu. Ya, apa manfaatnya buat dia. Nah, kalau Anda tahu dia punya sesuatu yang harus dia kejar, sesuatu yang mungkin harus dia hindari, ya kita bicara dari sisi pain and gain ya, pleasure and pain, pain and pleasure. Orang itu kan cuma ngejar kenikmatan sama menghindari kesengsaraan kan gitu ya. Nah, kita tahu dulu prospek kita ini sedang di fase yang mana, ya. Dan itu juga mungkin nggak bisa ditebak-tebak, Anda perlu tanya dulu. Nah, jadi dalam mengundang, saran saya Anda perlu ice breaking, ya. Tanya kabar dulu, jangan tiba-tiba ngundang kasih peluang, ya. Apalagi orang ini Anda kenal, ya. Ice breaking, Anda
Anda ngobrol gitu ya, tanya kabar, kesibukan apa, ya seperti halnya yang kita lakukan di, setiap hari-hari kita lah, ya mungkin bisa juga, ngobrol yang lain dan seterusnya, puji dia dengan pekerjaannya dan seterusnya, sampai suatu titik mungkin dia akan mengeluh. Nah, jadi ngobrol, cari titik di mana dia mengeluh atau Anda bisa pancing gitu ya. Gimana sekarang, terdampak dengan ini enggak, terus, apa yang bisa dilakukan, bla bla bla. Sampai ya mungkin ada keluhan di mana dia akhirnya penghasilan berkurang, atau dia terancam PHK, atau dia akhirnya sekolah dan harus di rumah, nggak punya uang jajan dan seterusnya. Nah, hal tersebut gitu ya, itu akhirnya menyebabkan suatu kebutuhan buat dia. Iya ya, dia baru sadar setelah ngobrol sama Anda, dia punya masalah gitu. Mungkin selama ini dia orangnya santuy gitu, ya. Tahu nggak punya duit, tapi nggak kerasa gitu, karena di rumah juga. Tapi kalau misalkan Anda bisa gali 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 dan nggak akan dalam tanda kutip menyadarkan dia akan dia punya masalah, itu udah poin plus gitu ya. Bahwa dia sadar, "Oh iya ya, gua ini nggak bisa gini terus," gitu. Sekarang gue masih bisa hidup, tapi bulan depan, bulan berikutnya gimana? Nah, jadi tahu problem dari mereka itu dia udah poin plus. Yang kedua, yang Anda tawarkan adalah fokus terhadap benefit dan opportunity yang akan dia dapatkan. Kalau misalkan masalah dia di keuangan, ya fokus bahwa saya punya solusi buat Anda, bahwa saya punya peluang jualan dari rumah dan ngasilin uang, gitu ya. Fokus ke situ dan bukan untuk yang ngundang, tapi buat yang diundang gitu. Ya, kalau kalau dia udah jelas masalahnya apa, tekan terus masalahnya, keluarin, munculin ya, masalahnya. Nah, yang ketiga, ya, gunakan social validation. Maksudnya apa? Berikan bukti kepada dia bahwa opportunity yang Anda tawarkan ini memang bisa menghasilkan. Ya contoh, kalau kita mau meyakinkan dia bahwa industri kita ini layak dipertimbangkan oleh dia, tunjukkan artikel-artikel yang menunjukkan di Google banyak gitu ya, bahwa sektor kesehatan justru naik omsetnya di masa-masa ini. Bahwa ternyata pembelanjaan orang, orang tuh sebenarnya tetap belanja, cuma lagi nggak beli barang mewah kayak gitu. Mereka lebih ke survival mode, mereka lebih, mau ngeluarin uang untuk sifat-sifat yang, bersifat preventif ya, dan menjaga kesehatan termasuk produk kesehatan. Nah, berikan itu gitu. Nih, prospeknya bagus. Terus yang berikutnya, kasih testimoni. Ya, testimoni orang-orang yang berhasil di bisnis ini gitu ya, jualan online katakanlah di masa ini gitu. Artinya, "Nih, lihat nih teman-teman saya meskipun krisis tapi mereka dapat uang loh dari rumah." Nah, itu udah sebuah, "Oh iya ya?" Artinya, "Oh iya, prospeknya bagus. Oh iya, yang lain bisa juga," gitu. Nah, jadi nggak cuma sekedar nawarin peluang kosong, tapi ada buktinya bahwa peluang ini menghasilkan uang. Nggak usah sebutin dulu apa yang dijual, tapi hasilnya pun boleh ditunjukin di awal, gitu ya. Dan break the barriers ya. Orang pasti punya barriers, orang pasti punya, keberatan ya, kendala di awal, "Tapi kan gini, tapi kan gitu, gua kan gaptek, gua kan ini, bla bla bla," ya. Nah, itu Anda bisa, break the barriers dengan cara apa? Jangan dibantah, jangan dibilang, "Enggak, mereka salah," tapi dibilang bahwa cara break the barriers-nya adalah, "Nggak apa-apa, gue tahu kendala lo dan itu kendala gue sebelumnya, teknik kupas bawang ingat ya dan teknik, field telepon." Terus tanya sampai kita tahu kendala dia sebenarnya apa. Terus yang berikutnya, eee, bilang bahwa mereka nggak perlu punya komitmen apapun gitu setelah setelah invitation kita. Setelah peluang kita tawarkan, mereka bisa dengan bebas mau ikut atau enggak jualan. Ya, kalau saya lihat, kondisi undangannya lebih cocok kalau buat saya ya, ini dari saya dan grup, itu untuk jualan online gitu. Invitation-nya ya, ketimbang bisnis online karena di otak mereka, mereka agak bingung gitu, kalau misalkan nih gue bisnis bisnis, bisnis online, tapi kalau jualan online itu lebih, "Oh iya oke ada barang gue jual, gue dapat duit." Nah, break the barriers seperti itu. Jadi, nggak apa-apa, mau gaptek mau gimana ikut dulu aja, lihat penjelasannya cuma, 1/2 jam atau sejam, dan itu pun cuma di YouTube online, cuma modal kuota doang, "Ayo nanti kalau mau, ayo kalau enggak ya nggak usah." Itu udah satu poin plus yang bisa Anda gunakan dan tentunya prinsipnya, Anda nggak bisa ngundang 2 dan berharap datang 2, ngundang 5 datang 5. Ya tetap harus ada jumlah yang lebih banyak yang Anda undang, sehingga ya dari yang Anda undang 10, ya mungkin ada yang ikut online 5.
Dari yang 5 yang bertahan sampai akhir, mungkin cuma 3 ya nggak masalah gitu ya. Anda bisa gunakan, jumlah yang lebih banyak kan. Intinya seperti itu dan jangan lupa tetap prospecting secara online. Oke, Pak Gilang, mohon maaf slide berikutnya boleh? Iya. Nah, berikutnya, sesi presentasi ya. Yang kita gunakan kan presentasinya saat ini adalah presentasi di online ya. Sebagian mungkin masih, "Ah, apa sih ini?" Gitu. Aduh, nggak nyaman banget. Ya, gimana lagi gitu ya, nanti prospek gue gimana kalau di tengah-tengah keluar? Ya nggak apa-apa, maksudnya kalau keluar berarti dia nggak tertarik kan gitu ya. Kita undang lain kali atau kita undang yang lain. Tapi Anda harus lihat peluangnya gitu. Anda lihat berapa ribu, berapa puluh ribu orang di PHK saat ini. Artinya, kok saya masih bingung kalau Anda masih pesimis ya, menjalankan usaha dengan cara seperti ini gitu loh, ya. Dari 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, kami sudah, mulai beradaptasi dengan cara online, dengan melakukan hal ini dengan online, kami optimis gitu dan alhamdulillah itu membuat kami cukup siap menghadapi kondisi ini. Dan belum terlambat untuk Anda. Puluhan ribu orang di PHK. Mereka juga kalau mau nyari kerja di mana? Kantor tutup, perusahaan merumahkan karyawannya. Posisi mereka tuh nggak ada pilihan selain jualan online. Gitu. Jadi peluangan itu luar biasa. Dan yang kedua, mau jualan online apa? Kalau jualan fashion nggak sebaik sebelumnya. Kenapa? Orang nggak terlalu mikir beli fashion, gitu ya. Orang mikir yang penting bisa survive, gitu ya. Ya, dan sehat dan seterusnya. Nah, jadi ini peluang udah dua peluang besar di tangan kita. Pertama opportunity-nya, kedua dari sisi kesehatannya, kesehatan dan kesejahteraan. Marketnya malah terbuka gitu. Bukan saya bersyukur dengan kondisi ini ya. Saya tetap bersyukur dengan kondisi ini ya. Tapi saya bukan berarti nyukurin gitu. Tapi saya bersyukur ya. Ya ambil hikmahnya aja, ambil positifnya aja. Ada peluang di depan loh gitu. Kita nggak bisa memungkiri itu terbukanya peluang kan. Dan niatnya apa? Niatnya kita bisa bantu lebih banyak orang saat ini. Kenapa? Yang tadinya mungkin Anda udah tawarin dari dulu bisnis, nggak mau, sekarang mereka mungkin jadi mau. Jadi jangan lupa tawarin presentasi ini ke orang-orang yang udah pernah Anda presentasi juga. Ya, kita menggunakan webinar, kita menggunakan juga bisa, kalau Anda merasa, webinar mungkin, masih kurang buat Anda boleh rekam, Anda presentasi di YouTube, Anda berikan link-nya. Karena apa? Karena mungkin kalau live orang nggak bisa nonton langsung, tapi kalau rekaman mereka bisa nonton kapan pun. Itu bisa, ya. Atau yang paling sederhana pakai grup chat. Kalau Anda masih merasa itu terlalu ribet, grup chat aja deh, bikin grup khusus presentasi, nanti setelah presentasi bisa dibubarin grupnya, begitu presentasi Anda bisa pakai, foto dikirimkan, slide-nya jadi bentuk foto dikirim-kirim. Terus yang kedua, penjelasannya dalam bentuk voice note, itu pun bisa dan sudah kami lakukan ke-3 jenis ini, gitu ya, sudah, gitu ya, kami lakukan 3 jenis ini. Tapi menurut saya yang paling efektif adalah nomor 1 dan nomor 2, ya. Ya kalau sekarang nomor 1 powerful sekali, kenapa? Karena setiap live webinar kita dari One Vision atau dari grup kita pun, itu leader-leader besar ikut, gitu ya, ikut ikut memberikan motivasi, bukti dan seterusnya sehingga terasa sangat-sangat hidup gitu loh dibanding kalau recorded videos. Nah, itu presentasi yang kita lakukan. Jadi saya harap Anda bisa menyesuaikan, proses presentasi ini. Berikutnya boleh Pak Gilang? Nah, follow up. Sebagian masih bingung gimana cara follow up-nya. Ya, tentunya Anda nggak bisa sekedar, suruh orang nonton YouTube, habis itu Anda pergi gitu ya. Nanti, habis itu Anda nggak nanya lagi. Tetap ya, yang menentukan adalah follow up, ya. Via apa? Pertama, Anda bisa langsung WhatsApp call ya, tanpa harus ngeluarin duit lagi kan, itu pakai kuota doang. Anda langsung WhatsApp call prospek Anda. Ya, gimana peluang tadi, apa yang mau ditanyakan, dia follow up by online aja, apa yang biasa Anda lakukan. Eee, Seperti biasanya gitu. Kalau Anda merasa agak kurang, tanpa tatap muka, wajah, Anda bisa pakai Zoom session atau WhatsApp video conference, gitu ya, yang penting ada obrolan. Atau bahkan kalau pengen sederhana banget, Anda bisa pakai personal chat. Kan banyak kemarin yang ngasih screen capture ya, setelah setelah acara presentasi online, terus ditanya prospeknya, "Gimana?" Ternyata banyak kan yang responnya positif, "Gimana caranya saya mulai?" dan seterusnya. Kan luar biasa, ya. Jadi,
di saat tidak ada pilihan, kita melihat ya ini cara terbaik gitu loh. Ya, Anda tinggal menyesuaikan dan melakukannya saja dan membiasakannya saja. Oke, berikutnya setelah follow up ya, selling. Oke. Nah, oke, setelah saya follow up, apa yang kita lakukan? Ya, pertama kita tetap fokus terhadap dua hal yang kita lakukan. Kita adalah kerjaannya jualan produk dan membangun jaringan penjual dan pemakai, gitu ya. Ya, kita membangun user, seller, networker by online way, gitu kan. Jadi ya sama aja sebenarnya. Di saat orang udah tertarik, yang kita lakukan apa? Pertama, kalau saya ngajarin jualan online dulu. Kenapa? Karena di saat dia jualan online dan dia dapat hasilnya, dia bisa survive. Dan setelah dia dapat hasilnya, lebih mudah dia ngajak orang untuk bergabung juga. Kenapa? Karena buktinya nyata dari dirinya sendiri. Nah, jualan online itu bisa saya kelompokkan yang paling sederhana ini, kan caranya banyak. Ya, paling sederhana itu ada kurang lebih 8 cara ini. Ya, pertama kita mulai dari inner circle. Ya, inner circle tuh orang-orang yang ada di circle kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di kontak kita, orang-orang yang jadi followers kita di sosmed, orang-orang yang jadi friends kita di Facebook, orang-orang yang berteman dengan kita di WhatsApp, di Line, dan seterusnya, keluarga kita, saudara kita yang ada di grup keluarga, grup WhatsApp. Nah, itu adalah inner circle. Nah, jadi target market orang baru kita arahkan ke sana. Kenapa? Alasannya pertama, inner circle itu sudah percaya sama yang nawarin produknya, si orang baru itu. Ya, kenapa udah kenal duluan. Jadi di saat si orang ini nawarin produk, ya misalkan zinc untuk daya tahan tubuh, misalnya nawarin tantenya, tante, nih anaknya udah minum zinc belum? Nih apa artikel-artikel, ingat ya social validation itu penting sekali. Nih artikel-artikel bahwa zinc bagus, bahwa zinc ini terbukti bagus menghalau virus, memberikan daya tahan tubuh dan seterusnya, terlebih buat anak-anak, dewasa juga. Nah, kasih faktanya dulu, baru produknya belakangan, gitu ya. Nah, itu kita lakukan bisa dengan WhatsApp marketing only, dengan nawarin langsung ke tante, ya, saudara, dan seterusnya. Itu kita sebut jualan direct sell, direct messenger marketing to inner circle, gitu ya. Ke orang-orang yang kita kenal dan kenal kita. Tentunya belum tentu semua beli, tapi kalau nggak dilakukan ya nggak ada yang beli sama sekali. Tapi kalau Anda lakukan, insya Allah pasti ada yang beli, gitu ya. Nah, dari situ aja Anda bisa bisa bikin list berapa ratus orang daftar nama Anda tuh, masa sih nggak ada yang beli gitu loh. Anda punya kenal orang tuh berapa sih, Anda punya followers, orang yang kenal, Anda punya kontak WhatsApp, saudara, semua kan ada kontaknya dan bisa dicari kontaknya. Masa sih dari 100, 200 list itu nggak ada yang beli zinc gitu. Kalau Anda nawarnya mungkin fokus ke zinc, contoh. Nah, terus kalau misalkan udah dapet dari 200, katakanlah Anda dapat 10%, 20%-nya jadi customer pembeli. Udah bagus itu, berarti kan 20 kali 135.000 gitu. Itu berarti udah berapa tuh? 270.000 ya? 270.000 sorry, ini kebanyakan di rumah gini nih. Lama. 135.000 dikali 20 orang ya, 2.700.000, sorry. 2.700.000 itu omset yang Anda dapatkan dari 10%-nya aja. Ya, 10% dari 200 daftar nama Anda membeli. Ini contoh jeleknya 10% only gitu ya. Omsetnya 2.700.000. Dan 2.700.000 ini bisa terjadi setiap bulan. Kenapa? Orang yang 20 ini mereka bisa beli terus sama Anda setiap bulan. Otomatis kalau cuma ngejar CP bisa gitu. Ya, dikejar hanya dengan jualan zinc. Nah, yang kedua, mereka pun yang sudah beli ke Anda kan bisa jadi sumber ya Anda untuk mendatangkan prospek berikutnya yang kita sebut outer circle, bantu promote ya. Kalau dia beli, kita minta dia bantu promote. Kalau dia nggak beli, kita minta dia bantu promote. Beli nggak beli, minta bantu promote. Kasih sediakan kontennya, ya. Lalu minta posting di story Instagram mereka, story Facebook mereka, story WhatsApp mereka. Dengan kontak nomor kita di situ. Minta bantu, gitu ya. Insya Allah banyak yang mau bantu kan. Itu kita sebut outer circle. Jadi circle yang sebenarnya bukan circle kita, tapi temannya teman kita, temannya saudara kita. Itu pun bisa jadi mendatangkan orderan berikutnya. Karena kayak gini, Anda punya 200 orang yang Anda kenal. Katakanlah yang mau bantu cuma 100 aja. 100 orang. Tapi 100 ini kalau posting di sosmed mereka, katakanlah mereka bisa ternyata dapat 50 view aja jelek-jeleknya. 50 view dikali 100 orang.
Anda dapat 5.000 view. Jadi setiap orang ngebantu itu dapat 100 kali satu orang kali 50 kali 100 orang itu udah 5.000 view. Jadi konten promosi Anda ternyata bisa menjangkau 5.000 orang tanpa Anda ngeluarin biaya, hanya dengan modal bantu promote. Gitu ya, itu outer circle. Nah, berikutnya sosial media. Ya, sosial media ini ya kita manfaatkan sosmed kita pribadi dan kita bikin akun ya khusus jualan. Ya, caranya gimana? Ya, caranya bisa pakai cara organik, ya follow unfollow, komen dan seterusnya, atau Anda pakai cara berikutnya paid promote or endorse. Ya, kalau Anda lihat Zing, berarti Anda cari kira-kira micro influencer. Micro influencer itu influencer yang di bawah 100k atau 100 sampai 200k untuk Anda bayar mempromosikan produk Anda, misalkan Zing. Nah, jangan lupa target marketnya harus sesuai. Kalau misalkan Zing, berarti micro influencer-nya jangan rocker ya, nggak cocok. Ya. Harusnya mama-mama muda, ya, tokoh-tokoh parenting, orang-orang yang suka berbagi parenting, tips dan seterusnya. Itu dengan cara paid promote or endorse atau akun-akun publik tentang parenting itu masuk. Nah, yang berikutnya Facebook and Instagram Ads. Ini agak rumit kalau dijelasin sekarang, tapi intinya adalah itu adalah sebuah cara bagaimana Anda bisa meraih menjangkau lebih banyak audiens dengan cara otomatis tapi berbayar. Ya, Anda setting target marketnya, Anda siapkan kontennya, tapi sekali setting Anda bisa dapat traffic ya dan dapat konversi. Berikutnya marketplace, Anda menaruh produk-produk itu di marketplace dengan keyword-keyword yang relevan. Jadi kalau misalkan jualan zinc, Anda bisa taruh ada produknya namanya zinc, tapi juga ada produk lain yang namanya tidak mungkin zinc, mungkin bukan zinc, tapi nutrisi antivirus untuk anak ya. Jadi berdasarkan keyword. Dan itu bisa ditaruh di deskripsi juga. Itu agak panjang kalau dijelasin sekarang. Berikutnya YouTube, bagaimana Anda bisa posting video-video yang relate dengan hal-hal tadi ya. Kalau misalkan Anda jualan zinc, berarti Anda bikin konten YouTube yang tidak hard selling. Misalkan konten YouTube-nya adalah fakta tentang zinc menangkal virus ya, bagaimana zat zinc bisa menangkal virus dari tubuh Anda dan seterusnya. Bikin video itu juga nggak harus bagus-bagus, bisa jadi bentuknya slideshow, kasih musik, kasih lagu dan seterusnya. Yang jelas yang penting keyword gitu ya. Nah, sehingga begitu orang cari keyword tersebut, mereka masuk ke Google atau YouTube dan muncullah video Anda di situ. Di akhir video atau di tengah video Anda bisa masukkan promosi produk. Itu yang namanya organic YouTube marketing ya, by keyword. Yang terakhir Google Advertising ya. Kenapa Google Advertising? Ya karena sudah bisa dilihat ada tren juga orang mulai mencari kan, mencari dengan keyword-keyword suplemen antivirus, nutrisi antivirus untuk anak. Anda bisa cek di Google Trends, terus Anda bisa lihat bahwa ya ternyata pencarian tentang zinc juga ada langsung direct to zinc gitu ya. Jadi begitu orang nyari zinc langsung, ya bisa jadi di Google Ads itu Anda terpampang nomor 1. Kenapa? Karena memang bayar ke Google. Google, Om Google, kalau ada yang nyari zinc, munculin website saya ya. Ini saya bayar nih Om Google. Nah, gitu ya. Itu Google Ads ya. Itu beberapa cara online selling yang bisa dilakukan. Yang paling mudah dari mana? Inner circle, outer circle, sosmed, paid promote. Ya, dengan 4 itu aja sudah oke lah gitu ya. Oke, berikutnya. Coaching and mentoring ya. Nah, ini terakhir. Jadi saya ingin menjelaskan ada perbedaan antara coaching dengan mentoring ya. Jadi coaching tidak sama dengan mentoring ya. Apa sih coaching? Apa sih mentoring? Ya. Coaching is all about asking the right questions. Coaching itu Anda nggak memberitahu orang apa yang harus dilakukan. Jadi coaching itu bukan ngasih tahu orang Anda harus begini. No. Coaching itu bertanya dan menggali jawaban dari si coachee. Ya, jadi dalam prinsip coaching, kita nggak bisa memberikan input. Kita hanya bisa men-trigger. Ya, Anda bertanya dari dasar sampai dalam sehingga sebenarnya coaching itu hanya memancing gitu. Yang jawabannya udah ada dalam diri seseorang. Ya. Jadi contoh seperti ini. Kalau Anda, tapi metode coaching ini sangat powerful. Ya, kok bisa gini ya? Kok saya nggak harus ngasih tahu downline saya harus ngapain? Tapi kok bisa ini berhasil? Bahkan lebih baik daripada mentoring dalam satu sisi. Kenapa? Karena
orang itu selalu menganggap kebenaran itu yang hakiki itu ya, itu dari dalam dirinya. Kalau orang lain yang ngomong ke dia, dia ada sedikit resistensi atau denial ya. Kalau itu saran berdasarkan dari orang lain, itu mereka bisa menganggap saran tersebut adalah sarannya orang lain dan tidak harus mereka lakukan. Kenapa? Karena itu ide dan pendapat orang lain. Meskipun itu upline dia. Tapi kalau itu muncul idenya dari diri sendiri, itu dia anggap kebenaran. Kenapa? Karena dia nggak mau menyalahkan dirinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada downline Anda saat ini gitu ya, omsetnya turun dan bingung mau apa gitu ya. Ya Anda nggak bisa dan nggak harus langsung bilang, "Anda harus begini gini gini." Ya tetap aja tadi result-nya, mereka nggak merasa itu kebenaran. Tapi kalau misalkan Anda pakai teknik coaching, Anda bisa bertanya, "Oke, apa kendala lu?" Gitu ya. "Oh gini, gua nih sekarang jualan online, belum terbiasa, nggak biasa gini gini gini. Biasa kan gue jagonya cek kesehatan, sekarang mau cek kesehatan, orangnya takut gue datengin," gitu ya. Kabur gitu, gue disemprot dulu disinfektan. Nah, lalu, gimana dong, solusinya? Gitu ya. Oke, sekarang gini, lu nggak bisa cek kesehatan langsung pakai QRMA, oke. Menurut lu ada cara lain nggak? Nah, kita nggak ngasih dia caranya, tapi kita tanya dia, "Menurut lu ada cara lain nggak?" Ada sih, kayaknya yang lain udah juga ngelakuin ya, jualan online. Oke, jualan online. Menurut lu, jualan online yang paling mudah di mana? Dia akan jawab sendiri, "Oh, paling mudah mungkin yang paling bisa gue lakukan via WhatsApp kali ya." Oke, nah dengan WhatsApp, kira-kira ditawarin siapa? Oh, orang-orang yang ada di kontak gua. Oke, terus cara promosinya gimana? Oh, siapin, metode promosinya bla bla bla. Oh, harus posting. Biarkan jawaban-jawaban itu keluar dari dirinya dan dipancing. Itulah coaching. Kenapa? Karena memang kita berusaha orang menganggap idenya adalah ide dia dan akan dilakukan gitu ya, kalau itu idenya dia. Tapi ada tapinya. Ini dilakukan kalau Anda yakin bahwa dia memang punya database itu di dalam kepala dia. Bahwa dia benar-benar tahu apa yang harus dilakukan, tapi dia nggak ke-trigger aja gitu. Tapi kalau dia benar-benar blank, di situlah Anda butuh pelengkap, yaitu mentoring. Nah, jadi mentoring ini adalah tell them what you did, ya. Jadi kunci dari mentoring adalah Anda melakukan dulu, ya. Bukan apa yang Anda akan lakukan, tapi apa yang Anda sudah lakukan dan kasih tahu mereka caranya, gitu loh. Dan kasih tahu caranya gitu, seperti inilah yang saya lakukan. Makanya mentor itu ya harus melakukan dulu, itu syaratnya, gitu ya. Nah, tapi ini powerful, kenapa? Karena kalau database itu tidak ada di dalam dirinya, kita bisa transfer apa yang sudah kita alami gitu, apa yang kita ngerti, apa knowledge yang ada di kepala kita. Nah, jadi coaching plus mentoring itu pelengkap. Kalau orang itu udah tahu caranya tapi nggak Anda greget, lu kan udah tahu caranya, cuma lu nggak ngelakuin aja. Nah, itu tuh pakai coaching. Tapi kalau misalkan memang dia blank, nggak tahu harus ngapain, Anda pakai teknik coaching untuk men-trigger motivasinya. Mengapa mereka harus melakukan hal itu. Tapi mentoring untuk memberikan caranya, gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Dan setelah itu Anda duplicate, ya. Produce more mentors and leaders, ya. Duplikasi sistem jualannya, sistem rekrutmennya, dan duplicate pun cara coaching dan mentoringnya, ya. Saya tidak bisa share bagaimana jadi seorang coach yang sepenuhnya ya, karena saya belajar jadi coach itu 4 hari ya, 5 hari 4 malam tepatnya. Senin sampai Jumat setiap hari full day, 5 hari 4 malam. Atau 5 hari 5 malam gitu ya, lupa. Itu saya belajar itu 5 hari 5 malam. Ya 5 hari 4 malam lah. Eee, kita waktunya cuma, sekian menit ya. Tapi paling simpel ya itu, bedanya. Jadi kalau misalkan Anda punya downline baru terus diajarin cara posting, diajarin cara, bikin auto text, copy konten, itu bukan coaching, itu mentoring. Coaching itu adalah men-trigger why-nya, lebih ke why, gitu ya. Habis itu mereka akan temukan how-nya sendiri. Mentoring adalah memberikan step by step how-nya. Apa yang kita gunakan? Keduanya, coaching and mentoring, gitu ya. Sehingga proses duplikasi jualan online dan rekrutmen online insya Allah bisa lebih mudah, gitu ya, dengan coaching dan mentoring. Tujuannya apa? Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan,
dan mereka juga tahu step by step-nya seperti apa. Oke, itu aja, Pak Gilang, ada slide berikutnya? Nggak ada ya? Ini udah terakhir ya? Coba cek berikutnya. Itu aja, dari saya, kayaknya udah nggak ada slide lagi, seingat saya sih nggak ada. Oh ya udah, nggak ada ya. Ini Instagram saya, Andika Kusuma, kalau Anda pengen belajar cara-cara jualan, Anda bisa cek di YouTube. Nah, itu dari saya, terima kasih, atas atensi kawan-kawan. Saya nggak tahu nih ada berapa yang live. Ada, hampir 500 orang, alhamdulillah ya. Semoga insight ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Kita punya leader-leader yang luar biasa, kita punya upline, mentor-mentor yang luar biasa. Anda patut bersyukur ada di jaringan ini, sehingga meskipun kondisi tidak baik, ya, tapi Anda punya kami di belakang dan di samping Anda. Itu aja, sukses selalu, berkah selalu, jaga kesehatan. Terima kasih, maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan Pak Andika sehat selalu dan selalu diberkahi. Lagi terima kasih Pak Andika sudah berbagi bersama kami. Terima kasih Pak Gilang, berkah selalu, sehat selalu buat Pak Gilang.